Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga sahabat-sahabat baik-baik saja. Dan kembali lagi di channel Pojok Inggris. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang degree of comparison, atau kalau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah kalimat perbandingan. Di video sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenis kalimat perbandingan sekaligus cara membuat kalimat perbandingan model positive degree, yaitu kalimat perbandingan yang membandingkan dua benda yang memiliki kualitas yang setara. Dan di video sebelumnya sudah kita bahas satu rumus pada positive degree, yaitu dengan menggunakan model as plus adjective or adverb plus as. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita dan masih pada materi yang sama, yaitu cara membuat degree of comparison model positive degree, cuman dengan menggunakan pola yang berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita menggunakan as plus adjective or adverb plus as, maka di video kali ini kita akan mencoba menggunakan pola yang kedua, yaitu dengan menggunakan the same plus noun plus as. Jadi agak berbeda dengan sebelumnya. Di pola yang kedua ini menggunakan the same plus noun plus as. Perhatikan rumus detailnya di bawah ini, sebagaimana terlihat di screen teman-teman, di layar teman-teman. Yang pertama dengan menggunakan subjek, kemudian verb. Jadi pertama subjek, kemudian verb, kemudian the same, kemudian noun, kemudian as, baru subjek dan verb pada kalimat kedua. Dan seperti biasa, sebagaimana pada video sebelumnya, bahwa verb pada kalimat kedua boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Coba perhatikan daftar adjektif dan noun di tabel ini. Kalau misal ada adjektif berupa red yang bermakna merah, kemudian green bermakna hijau, kemudian black bermakna hitam, dan purple bermakna ungu, dan warna-warna yang lain, itu kan termasuk adjektif, kata sifat. Maka kalau menggunakan pola the same, maka yang dipakai bukan adjektifnya, melainkan nounnya atau kata benda dari warna ini, yaitu berupa kata color. Kemudian kalau misal ada kata sifat berupa big yang bermakna besar, kemudian small bermakna kecil, atau little bermakna kecil, maka ketika kita menggunakan pola the same, maka yang dipakai bukan adjektifnya, melainkan nounnya, yaitu kata size yang bermakna ukuran. Kemudian kalau misal sahabat-sahabat berjumpa dengan adjektif long atau short yang bermakna panjang dan pendek, maka nanti ketika kita menggunakan the same, yang dipakai bukan adjektifnya, melainkan nounnya, itu kata length. Nah, jadi sahabat-sahabat bisa melihat daftarnya. Jadi noun dari heavy dan light yang bermakna berat dan ringan itu adalah weight. Kemudian noun dari kata high, tall, dan low yang bermakna tinggi dan rendah adalah height, yaitu tinggi maknanya. Kemudian noun dari kata wide dan narrow, adjektif wide dan narrow yang bermakna luas dan sempit, nounnya adalah width. Kemudian noun dari adjektif hot dan cold yang bermakna panas dan dingin adalah temperature. Kemudian noun dari fast, quick, dan slow yang bermakna cepat dan lambat adalah speed, kecepatannya. Kemudian round, bundar, square, persegi, dan triangle, segitiga, ini adjektifnya semua. Nounnya adalah shape, bentuk. Kemudian noun dari adjektif deep atau shallow bermakna dalam dan dangkal adalah depth, dangkalnya atau dalamnya. Kemudian old, ancient, young, and new yang bermakna tua dan muda, itu nounnya adalah age, yaitu umur. Kemudian sweet, adjektif sweet dan bitter, manis dan pahit, nounnya adalah taste, rasa.
Kemudian cheap bermakna murah dan expensive bermakna mahal, ini adjektif. Nounnya adalah price. Jadi kalau menggunakan pola the same, yang dipakai bukan daftar adjektif yang di sini, melainkan nounnya. Jadi sahabat-sahabat tinggal mencari noun dari adjektif yang ada. Sekarang mari kita masuk kepada contoh detailnya. Cara membuat degree of comparison model positive degree dengan menggunakan pola yang tadi, pola the same plus noun plus as. Sekedar mengingatkan, di video sebelumnya kita sudah membahas pola yang pertama ini, yaitu dengan menggunakan as plus adjective or adverb plus as, dengan pola subject, verb, as, adjective or adverb, kemudian as dan subject, verb kalimat yang kedua. Ini pola yang di video sebelumnya. Nah, yang mau kita bahas adalah pola yang kedua ini, yaitu dengan menggunakan the same plus noun plus as, dengan pola subject, verb, the same plus noun plus as plus subject dan verb. Verbnya dikurung, pertanda boleh dipakai, boleh tidak. Contoh, misal kita punya kalimat satu. Kalimat pertama bunyinya my coffee is sweet. Kopiku manis. Ini kan sweet termasuk adjektif nih. Kemudian yang kedua, your coffee is sweet. Sama, kopimu manis. Jadi kualitas kopiku maupun kopimu itu sama-sama manis. Kalau kita menggunakan pola yang pertama, maka tinggal kita meletakkan subjek dan verb dulu di kalimat pertama menjadi my coffee is, ini subjeknya my coffee, verbnya is. Ini sudah sesuai warnanya dengan yang dirumus. My coffee is as sweet as yours. Kopiku semanis kopimu. Di sini menggunakan yours, ya, dibuat sebagai possessive pronoun karena sudah diketahui bahwa yang dimaksud adalah kopi. Jadi menggunakan possessive pronounnya, tidak menggunakan your coffee. Jadi my coffee is as sweet as yours. Kopiku semanis kopimu. Kalau pola yang pertama. Kalau menggunakan pola yang kedua, yaitu dengan menggunakan pola the same plus noun plus as, maka tinggal kita mencari noun dari adjective sweet. Tadi di daftar sebelumnya, noun dari kata sweet adalah taste. Ya, jadi taste. Maka nanti menjadi my coffee is the same taste as yours. Kopiku sama rasanya dengan kopimu. Jadi the same taste. My coffee is the same taste as yours. Kopiku sama rasanya dengan kopimu. Dari mana kita mendapat kata taste? Ini adalah noun dari kata sweet, ya, sweet manis, maka nounnya adalah rasa. Sekarang kita contoh yang kedua. A kangaroo runs 75 km per hour. Kanguru berlari 75 km per jam. Jadi kanguru berlari sejauh 75 km per jam. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, lion runs 75 km per hour. Singa berlari sejauh 75 km per jam. Jadi dua kalimat ini kualitasnya sama. Baik kanguru maupun singa itu larinya sama-sama 75 km per jam. Ini termasuk ke apa kira-kira? Cepat ya. Jadi kalau 75 km per jam itu termasuk cepat. Maka ketika kita menggunakan pola yang seperti ini, pola 1, tinggal kita cari adjektifnya, yaitu kata fast atau quickly. Maka menjadi, bukan adjektif ya, tapi adverbnya. Kenapa kita pakai adverb? Karena di sini kalimatnya kalimat verbal. Beda dengan yang tadi, yang sebelum ini kan ini kalimat nominal. Maka sweet ini adjective. Kalau ini nanti menjadi adverb. Kalau kita buat satu seperti ini, maka menjadi a kangaroo runs as fast or quickly as lion. Kanguru berlari secepat singa.
Nah, kalau kita menggunakan pola yang as plus adjective or adverb plus as, maka menjadi a kangaroo runs as fast or quickly as a lion. Tetapi ketika kita menggunakan pola yang the same plus noun plus as, maka kita harus mencari noun dari kata ini, dari kata fast or quickly, yaitu berupa kata speed, kecepatan. Maka menjadi a kangaroo runs the same speed as a lion. Kanguru berlari sama kecepatannya dengan singa. Jadi speed sebagai ganti dari kata fast or quickly. Sahabat-sahabat tinggal melihat daftarnya ini. Kalau misal tidak ada di sini ya tinggal cari. Ini sekedar contoh daftar adjective plus noun-nya saja. Sekarang coba ini latihan dikerjakan di rumah masing-masing. Itu saja barangkali, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan di kolom komentar, and see you next time.